Hello everyone, how's everything? I'm sure you are fine. It is very pleasing to meet you all. Here, I'm going to deliver an explanation about passive voice atau kalimat pasif. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube Mr. Eksa, like, comment, share, dan juga pencet tombol notifikasinya karena akan ada banyak materi buat kalian semua, mulai dari SMP, SMA, SMK, dan untuk umum yang ingin belajar bahasa Inggris lebih baik lagi. Let's learn English with Mr. Eksa. Being smart is easier. Jadi kali ini kita akan membahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif kata kerjanya yang digunakan diawali dengan kata di. Contohnya, diputar, dijilat, dicelupin. Yang kayak iklan itu ya. Nah, kata diputar, dijilat, dicelupin itu merupakan bentuk pasif. Terus kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama ada kata okay, noted. Noted artinya apa ya? Ya betul. Noted artinya dicatat. Nah, biasanya ke dalam chat WA kita mendapatkan penjelasan dari teman atau dari guru kita. Kemudian kita bisa membalasnya dengan kata noted, yang artinya sudah dicatat atau sudah dimengerti. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Yuk kita lihat kalimat berikut ini. The explanation has been noted. Artinya, penjelasannya sudah dicatat. Oke, sekarang kita beli baju yuk. Nah, ketika kamu membeli baju, sepatu, sandal, atau barang-barang yang lainnya, biasanya kan ada labelnya. Nah, di dalam label itu terdapat tulisan apa ya kira-kira? Oke, salah satunya yaitu kata made in. Kalau dibaca pelan, made in. Nah, apa arti kata made in itu? That's correct. Made in artinya dibuat di atau buatan. Nah, sekarang kita lihat kalimat dalam bahasa Inggrisnya. The sweater was made in Indonesia. Artinya, sweater itu dibuat di Indonesia. Yuk kita belanja barang lainnya. Nah, ketika kita mau membeli suatu barang dan ternyata ada tulisan sold out, kira-kira apa itu maksudnya? Sold out kalau dibaca pelan yaitu sold out. Nah, artinya apa ya? That's good. Sold out artinya habis terjual. Nah, kalau dalam kalimat bahasa Inggris, misalnya, this item was sold out this afternoon. Barang ini telah terjual habis siang ini. Jadi, kalau ada tulisan sold out, jangan sedih ya. Kita coba cari barang yang lainnya. Brem. Oke, kita sudah beli baju, sepatu, sandal, dan barang-barang lainnya. Sekarang saatnya liburan. Nah, ketika kamu jalan-jalan, tiba-tiba ada orang asing tanya sama kamu, where is Borobudur Temple located? Kira-kira kamu jawabnya apa ya? Yup, that's good answer. Kita bisa jawab, Borobudur Temple is located on Jalan Badrawati, Borobudur area, Magelang, Central Java. Atau dengan kalimat singkat, Borobudur Temple is located in Magelang, Central Java. Wah, kalau kamu sudah bisa jawab seperti itu, kamu sudah pantas deh jadi tour guide atau pemandu wisata. Good job. Oke, tadi kita sudah melihat contoh-contoh kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita kumpulkan kalimat-kalimat tadi. Tadi jumlahnya ada 4, saya tambah 1, jadi 5. Yang pertama, the explanation has been noted well.
Penjelasan itu telah dicatat dengan baik. Yang kedua, the sweater was made in Indonesia. Sweater itu dibuat di Indonesia atau buatan Indonesia. Yang ketiga, the item was sold out this afternoon. Barangnya telah terjual habis siang ini. Keempat, Borobudur Temple is located in Magelang. Candi Borobudur terletak di Magelang. Yang kelima, the bottle is made of plastic. Botol itu terbuat dari plastik. Nah, itulah tadi contoh-contoh kalimat pasif yang sudah kita baca tadi. Oke, nah di situ di dalam kalimatnya ada warna yang berbeda. Kira-kira itu kenapa ya? Yuk kita cari tahu. Oke, kalimat yang pertama, the explanation has been noted well. Nah, ada kata has been noted. Tadi artinya apa? Ya, artinya telah dicatat. Nah, ada kata dicatat. Di sini berarti bentuknya kan pasif. Kemudian di situ ada has been noted. Nah, ada kata been sama noted. Been itu kira-kira termasuk apa ya? Ya, betul. Itu adalah bentuk dari to be. Bentuk perfectnya ya. Kemudian noted itu kata kerja bentuk keberapa? Betul sekali, itu bentuk ketiga. Oke, kalimat kedua ada kata was made. Was itu termasuk to be bentuk past. Kemudian made itu kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang nomor 3 ada was sold. Was sama ya, itu bentuk to be, bentuk past. Kemudian sold itu kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang keempat is located. Is itu to be bentuk present. Kemudian located itu kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang kelima is made. Sama, is itu to be bentuk present, kemudian made itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan. Kesimpulannya adalah bentuk dari pasif itu memiliki rumus. Rumusnya adalah deng 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 deng. Oke, rumus passive voice adalah to be diikuti kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Oke, saya ulangi lagi ya. Rumus dari passive voice atau bentuk pasif yaitu ada to be, verb 3. Ingat ya, to be, verb 3. To be dalam bahasa Inggris dinamakan juga verb to be. Kemudian verb 3 itu dalam bahasa Inggris disebut juga past participle. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama to be dulu. To be dalam bahasa Inggris apa saja sih bentuknya? Oke, yang pertama ada be. Itu adalah bentuk asli. Nah, be ini biasanya dipakai apabila di depannya ada model. Contohnya di sini ada will be, shall be, can be, may be, must be. Kemudian dipakai juga kata going to be dan yang lainnya. Itu dalam bentuk tensesnya present future atau simple present. Kemudian yang kedua yaitu is, am, are. Nah, itu adalah bentuk to be dari simple present tense. Yang ketiga was dan were, yaitu bentuk to be dari simple past tense. Yang terakhir yaitu been. Contohnya has been, have been, atau had been. Itu adalah bentuk present atau past perfect tense. Oke, tadi bentuk to be ya. Diingat-ingat bentuk to be. Sekarang yaitu verb 3 atau past participle. Di sini saya kasih verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi ada kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Baik, saya akan bacakan dan saya kasih artinya. Pertama, bring.
brought, yaitu membawa. 2. Catch, caught, menangkap. 3. Cleaned, membersihkan. 4. Dried, mengeringkan. 5. Eaten, makan. 6. Given, memberi. Nah, itulah bentuk-bentuk contoh dari kata kerja bentuk ketiga. Jadi yang kamu perhatikan kata kerja bentuk ketiganya ya, karena di situ yang akan digunakan untuk membentuk kalimat pasif. Ingat tadi rumusnya bagaimana kalimat pasif? Iya, to be kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Baiklah, sekarang latihan untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi nanti caranya tinggal dirubah. Subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Oke, kita lihat contoh kalimat pertama. Nomor 1. Ahmad brings the guitar to the school. Ahmad membawa gitar itu ke sekolah. Sekarang kita rubah menjadi bentuk pasif. Jadinya gitar itu dibawa Ahmad ke sekolah. Gitar itu dibawa Ahmad ke sekolah. Dalam bahasa Inggrisnya jadinya the guitar is brought by Ahmad to the school. Nah, bentuk pasifnya di sini ada to be, verb 3. To be-nya is, kemudian bentuk ketiga dari kata kerjanya yaitu brought, dari kata bring. Nah, kenapa to be-nya pakai is? Karena kalimatnya itu merupakan kalimat simple present. Sedangkan simple present to be-nya is, am, atau are. Kemudian dilihat subjeknya ada the guitar. Gitarnya di situ 1. Kata gantinya it. Maka to be-nya pakainya is. Jadinya the guitar is brought by Ahmad to the school. Oke. Sekarang kalimat yang kedua. The cat catches mice. Kucing itu menangkap tikus-tikusnya. Sekarang kita rubah menjadi bentuk kalimat pasif. Dibalik ya. Jadinya tikus-tikus itu ditangkap oleh kucing itu. Tikus-tikus itu mice. Kemudian ditangkap pakai to be verb 3, yaitu are caught by the cat. Nah, di sini sama. Tensesnya menggunakan simple present, kemudian to be yang dipakai yaitu are. Kenapa are? Di situ subjeknya jadinya mice, bentuknya jamak, kata gantinya they, sehingga to be-nya pakai are. Kemudian cats berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, yaitu caught, sehingga jadinya mice are caught by the cat. Gimana? Bisa dipahami? Oke, sekarang kalimat yang ketiga. Diana cleaned the room yesterday. Diana membersihkan ruangan itu kemarin. Sekarang kita rubah menjadi bentuk pasif. Ruangan itu dibersihkan oleh Diana kemarin. Jadinya the room was cleaned by Diana yesterday. The room, ruangannya, kemudian dibersihkan pakai to be, was, kemudian kata kerja bentuk ketiganya cleaned by, oleh Diana yesterday. Nah, sekarang ini ada the form of passive voice. Jadi bentuk kalimat pasif berdasarkan dari tenses yang digunakan. Nah, sebenarnya di sini tenses jumlahnya ada 16. Cuman secara garis besar ada beberapa yang bisa digunakan. Jadi di sini tidak dikasih semua contoh ya. Jadi ada present simple atau simple present tense, kemudian present continuous, kemudian ada past simple atau simple past, kemudian ada past continuous, terus present perfect, ada past perfect, future simple atau simple future, kemudian future yang menggunakan be going to, kemudian yang menggunakan model,
Model di sini bisa digunakan untuk simple present, bisa juga simple past. Kemudian yang terakhir model perfect. Jadi model kemudian menggunakan bentuk perfect. Nah, kamu pelajari yang untuk bentuk pasifnya ya. Dari aktif menjadi pasif. Kemudian pasifnya di situ selalu diingat bahwa setelah subjek dari kalimat aktif, objek berubah menjadi subjek dalam pasif. Nah, setelah subjeknya itu diikuti to be, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Nah, itulah bentuk pasif. Yap, sekarang kita sudah sampai ke latihan. Nah, sekarang kalian latihan ya. Dicek apakah kira-kira kamu benar-benar sudah memahami dari bentuk passive voice. Nah, sekarang latihannya. Oke, yang pertama, the sun dried the clothes. Nah, kira-kira tensesnya apa? Di situ ada kata kerjanya dried. Berarti tensesnya simple past. Maka kalimatnya bentuk pasif jadinya oke. Yap, betul. Kemudian yang kedua, the cat has eaten the fish. Di situ kata kerjanya ada has eaten. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang bentuk pasifnya. Oke, yang terakhir, we often give some food to the poor people. Bentuk pasifnya jadinya oke, gimana tadi? Benar semua jawab soal latihannya? Kalau benar semua, well done. Untuk menjawab soal latihan tadi, bisa di pause dulu ya, atau diulangi lagi. Kalau masih ada yang belum paham atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Well, that's all for now. See you on the next videos. Thank you for watching. Goodbye.